Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar? Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita memberi salam kiri kanan seperti saya. Halo Mr. Olaf, how are you? I'm very well. Ya, ayo kasih salam dulu. Ayo kasih salam dulu. Apa kabar? Apa kabar? Kasih salam dulu semuanya. Oh, Mr. Olaf aja. Sebenarnya tidak. Oh ya. Apa kabar? Apa kabar? Maaf, lupa. Sis mau dapat nih. Oh, just training by you. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, saya undang dengan kasih untuk Pastor Maria membuka ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau luar biasa baik dan dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari dari pagi hingga sore hari ini. Kami akan melakukan ibadah di JIG Tuhan, di Komsel Lansia. Tuhan berkati kami semua dengan kuasa-Mu. Roh Kudus-Mu menyelawat menjamah setiap kami. Apa yang firman yang akan disampaikan tidak akan sia-sia, tidak akan berlalu begitu saja. Kami serahkan dari awal hingga akhir semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Melewati semua ini kami percaya, kami menyerahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mereka yang masih berjalan menyusuri jalan langkahnya, percepat sampai tiba di tempat ini Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami yang tidak hadir sore hari ini. Engkau melawat juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan sore hari ini ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita semua keluarga Tuhan. Amin. Mari, saya undang jemaat untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita pujikan kita keluarga Tuhan.
ibadah perdana family JIG Yestokam, saya buka jemaat yang akan memberikan kesaksian. Ya. Silakan. 5 minutes. 5 minutes. Terima kasih atas waktu yang diberikan, terutama thanks for kami memberikan apresiasi atas Mr. Olaf yang sudah banyak berkorban untuk kita. Terima kasih. Kesaksian ini sudah lama, sudah saya simpan, tapi terjadi betul-betul dalam hidup kami. Ceritanya waktu krisis moneter tahun 97, waduh sangat menakutkan saudara. Sudah situasi tidak terkendali, harga bahan naik tidak berkabar. Nah waktu itu istri saya waktu di Jawa Tengah ada pendeta mendapat pembiatan. Dia betul-betul doa buat keselamatan jemaat bareng. Nah, dalam pembiatan itu dia disuruh Tuhan membuat tong hijau, tong yang dari plastik itu, sampai pesan pergi pabrik. Waktu itu yang ada warnanya merah. Jadi saya udah nyari, lalu saya cek dewe itu, dan ajaib memang disertai doa dan harapan buat kita bisa melewati itu. Ya itu terus itu ya dalam waktu itu saya ngarang puisi sambian sungguh-sungguh yang sampai sekarang terjadi. Hidup saya itu tidak berkekurangan ya, dengan ajaib dipelihara. Salah satu kawane istri saya Tuan Mik ya, memberi saya bulanan sembako. Jadi sampai tidak pernah beli sembako. Ini tanda ini waktu itu lahir dalam kesesatan yang baru saya tuakan. Tuhan, kau peliharaku. Tuhan, kau menyediakanku. Kau cukupkan segala kebutuhanku hingga tepat pada waktunya. Seperti tepung dalam tempayan tak ada habisnya, dan minyak dalam buli-buli tak akan berkurang sampai waktunya. Karena iman telah peliharaku. Karena iman kau telah peliharaku. Kuserahkan segenap hidupku. Kau yang menuntun dan menyediakanku. Terima kasih Pak Gunawan, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang lain? 5 menit. Selamat sore, shalom semuanya. Dan terima kasih untuk kesempatan ini. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, tapi saya lupa dulu sudah pernah bersaksi atau belum. Tapi kalau misalnya sudah, saya minta maaf ya. Hari ini saya ulangi lagi. Berapa puluh tahun yang lalu waktu saya masih baru-baru masuk Kristen, waktu itu saya ngomong itu masih SD, kalau enggak SD mungkin masih TK ya. Waktu itu ketika saya di rumah bertiga dengan teman saya dan dengan anak yang saya jaga itu hanya bertiga, dan yang lain masih pergi kemana saya nggak tahu, pokoknya dalam kota. Nah itu rumah pintunya terkunci semua yang di dalam. Hanya satu pintu yang buka, dan waktu itu biasanya waktu itu jam 4 itu mesti sudah manasi masakan, manasi nasi. Nah waktu itu masih belum ada HP ya. Waktu manasi nasi, kompor gas itu nyalanya besar sekali. Pintu yang di belakang dapur itu tiba-tiba yang anak yang saya omong itu lari ke depan, pintunya langsung menutup jeglek. Jadi di dalam nggak ada orang, semua di luar terkunci dari dalam. Nah itu saya khawatir kalau sampai majikan saya belum datang, itu kompor yang saya panasi itu yang saya manasi nasi, kompor gas yang nyala itu karena sangat besar, nanti pastinya kebakar karena gasnya masih banyak. Waktu itu gasnya masih yang 12 kilo itu, dan itu kompornya besar sekali, kalau airnya habis pasti kebakar.
Dan ada satu pintu yang di samping itu, pintunya susun 2, bawah sama atas. Dan saya berharap pintu yang samping itu saya goyang-goyang gini supaya grendelnya itu bisa geser. Nah terus ada tante yang di depan tuh bilang, jangan diodek-odek itu pintunya nanti rusak. Nah waktu itu saya masih nurut aja, jadi saya berhenti untuk goyang-goyang pintu itu. Nah terus orangnya masuk, saya kembali lagi dengan harapan supaya grendel itu bisa geser, bisa goyang gitu. Nah saya ulangi lagi sampai lama enggak geser-geser. Terus momongan saya itu nangis karena ketakutan, karena kalau sampai airnya yang di kompor itu sampai habis kebakaran. Terus waktu itu kan nggak ada HP, jadi nggak bisa menghubungi yang pergi. Nah terus gimana, saya ya panik, tapi saya percaya nanti harapan saya supaya Tuhan buka pintu itu, grendelnya buka. Tapi terus saya terus saja itu saya goyang-goyang, lama-lama ternyata itu pintu buka. Terus anaknya itu seneng sampai tertawa-tertawa, nggak jadi kebakaran. Terus semua saya matikan, dan puji Tuhan itu semua oleh pertolongan Tuhan, meskipun pintu sudah dikunci bisa buka, itu semua oleh kuasa Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Ada lagi? Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya ucapkan selamat malam, selamat sore. Kalau saya boleh bersaksi, berkat kemurahan Tuhan, Tuhan memelihara saya sampai saat ini tidak kekurangan suatu apa. Amin. Juga tidak pernah mengalami kesakitan apapun juga. Itu suatu berkat yang saya rasakan, dan sampai saat ini saya masih bisa melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Sekian kekajian saya. Shalom. Shalom. Selamat sore. Baiklah, saya juga akan menyaksikan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya, keluarga saya. Pada bulan 2, bulan Februari tepatnya ya, Pak Robert, suami saya, berkata kepada anak saya, Oki, carikan saya tempat untuk berwira swasta, buka depot ya. Dan anak saya, Oki, katakan di mana? Kami tidak tahu di mana yang ada ruangan yang kosong. Tapi Bu Reni tiba-tiba datang ke rumah dan mendengar cerita Pak Robert yang ingin bekerja. Akhirnya Bu Reni mengajak untuk mencari satu ruangan yang bisa disewa. Nah, sampai di situ kita kenal sama tante yang punya rumah, dan harganya tinggi. Begitu Pak Robert bilang, kami tidak bisa harga yang tinggi, kami hanya bisa separuh. Tidak bisa, harus harga yang sekian. Ya sudah, kami menyerah. Tapi kami berdoa dulu sebelum pulang, dengan mendoakan pemilik rumah itu. Begitu amin, langsung yang pemilik rumah katakan, ya sudah, terserah kamu bayar berapa, silahkan. Puji nama Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab. Amin. Tidak ada saya loh nanti. Ini sudah kesaksian aku naik kapal dari Kalimantan. Ya, boleh. Gimana pertama kali naik kapal? Ayo, ya, kamu gimana? Ini Ya, habis koko ya. Habis koko. Habis makan. Gampang banget ini.
Saya berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan karena saya masih saat ini saya masih diberi kesempatan untuk beribadah dan memuji Tuhan di rumah di hadirat ini. Saya pernah kecelakaan pada tahun 1997. Saat kecelakaan itu pulang dari gereja tanggal 22 Desember, saya pulang gereja, Honda saya ditabrak dari belakang. Terus saya jatuh terpental di atas kapnya mobil dan kaki saya itu masuk ke kaca persis di depannya driver itu. Terus saya jatuh tapi tidak mengalami luka sama sekali. Terus dibawa ke rumah sakit, orang-orang bicara kalau kecelakaan nanti dibiarkan, tetapi untuk saya sesampai di rumah sakit ketemu dengan tetangga, bekas tetangga yang waktu itu dinas jaga. Kemudian luka-luka saya dilayani dan suami saya kakinya patah dan saya tidak mengalami luka sama sekali. Itu karena besaran Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan mungkin saya sudah almarhum. Ya. Terus di rumah sakit itu saya 4 hari, tapi kepala saya pusing mungkin gegar otak ya, tapi saya 4 hari sudah boleh pulang. Tapi suami saya dioperasi sampai 24 jahitan dari kaki tuh. Ayo. Shalom. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Nama saya Nadia dari Kalimantan Tengah. Saya ingin bersaksi kemurahan Tuhan itu sungguh baik bagi saya. Sebenarnya saya tidak kira bisa sampai ke Jawa Timur. Saya sampai ke sini baru pertama kali ke Jawa Timur, luar Jawa. Bagaimana naik mobil itu? Ya, saya bercerita dari kampung Batu Makat. Perjalanannya dari jam 3 subuh sampai ke naik kapal taksi motor naik kapal pelotok taksi motor selama 6 jam atau 7 jam. Perjalanan kami dari Batu Makat ke Perjahu, dan dari Perjahu lagi kami berangkat ke Palangkaraya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Di dalam perjalanan itu kami sempat macet karena jalannya rusak, terus ditarik pakai tali oleh mobil yang lain, dan di situ kami sekitar setengah jam lah menunggu kemacetan dan pertolongan orang lain juga sih. Bukan kemacetan, menunggu mobil ditarik. Ya, menunggu mobil ditarik. Nah, setelah kami sampai Palangkaraya, kami besoknya lagi kami berangkat dari Palangkaraya ke Surabaya. Lewat jalannya burung besi. Pertama kali naik pesawat, bagaimana ceritanya? Di situ kami Pertama kali naik pesawat, gimana pengalaman? Doa panjang dari Palangkaraya dari Palangkaraya ke Surabaya, tidak ada hentinya berdoa. Gimana hatinya waktu berdoa? Apa yang kamu rasakan?
Dagdikduk naik pesawat. Karena baru pertama kali goyang-goyang. Nah, mungkin itu kesaksian saya. Terus ketemu kita. Bagaimana ketemu kita? Oh ya. Dan ketemu Mami di bandara. Nah, Lupa apa ini? enggak dihitung juga Mami kok. Sama Kester. Anak kecil dia nggak kelihatan. Nah, dari situ lagi kami sekitar jam 7 lagi dari Surabaya ke Malang, lumayan jauh dan lumayan lapar lah oleh kami. Tidak ada makan dari di perjalanan dari Palangkaraya ke Malang, ke Surabaya. Sekitar berapa jam? 1 jam 25 menit dari Palangkaraya ke Surabaya. Kemudian Sudah. Kemudian ketemu Mami terus makan gitu ya. 34 jam. Puji nama Tuhan. Untuk nutup kesaksian saya sedikit ya. Saya pernah kesaksian waktu anak saya digendam ya itu ya. Kemudian saya cuma ngasih support sama dia aja. Terus yang tanggal 26, 27 kemarin dia itu ke Bali. Waktu sebelum itu dia pamit di saya, "Ma, aku mau pergi Bali ambil teman-teman kantor. Saya mau mengiyakan ini abot, mau enggak ini karena kantor. Saya cuma ya wis gak apa-apa, wis pokoknya jaga diri ya." Berangkat, pulang tanggal 1. Tanggal 1 sebelum dia jalan dari Bali, dia bilang, "Ma, aku OTW, Ma, ini dari Bali." Saya cuma doa, Tuhan tolong, karena saya tahu di Bali itu seperti apa, maksudnya lautnya itu saya tahu. Jadi saya tuh takut banget, ke Bali. Jujur, saya cuma 1 kali ke Bali, sudah tidak mau lagi gitu, kapok kayak. Habis itu dia berangkat, saya cuma doa, Tuhan tolong anak saya. Nyampe di rumah sekitar jam 1:30, 2 malam. Terus tanggal 2 atau tanggal 3 itu ada kabar kapal tenggelam. Saya cuma bilang sama dia, Tuhan Yesus baik ya. Kemarin kamu seperti itu sampai digendam, HP-mu wis sampai tidak punya apa-apa. Tapi sekarang Tuhan Yesus baik ya, bisa nyelamat lo kamu kayak gitu. Padahal cuma beda waktu berapa. Karena itu saya selalu nyupport sama anak-anak saya, tetap sama Tuhan, tetap berharap sama Tuhan. Pamungkas ya, pamungkas. Nah, jadi ibadah family kita akan memperbanyak kesaksian karena kita ini harus menjadi saksi Kristus. Jadi atas kebaikan Tuhan harus kita saksinya, harus kita saksikan. Ya seperti itu ya. Tapi tetap nanti ada firman Tuhan nanti dilayani sama Pastor Yonas. Nah ini pamungkas saja ya. Saya pun juga mengalami satu hal yang baik dari Tuhan. Setelah kita pulang pelayanan di JKI Pak Haji Suroso, saya mengantar salah satu jemaat. Nah di salah satu jemaat waktu itu gelap, benar-benar gelap. Sampailah di satu tempat dan benar-benar waktu itu sangat-sangat gelap. Dan saya mobil itu harus atret. Nah setelah atret saya tidak lihat detail ke bawah. Saya hanya lihat detail spion aja. Waktu itu gelap dan saya feeling bahwa itu pertigaan. Saya rasa jalan ini lebar dan ternyata del. Yang saya tidak lihat, saya tetap jemput. Ini ada saksinya Tante Ewi sama Bu Kosasi ya yang ikut ya. Nah di situ saya tidak merasa waduh pasti peyok sudah pasti peyok dan ada suara kayak pecahan dan itu benar-benar pecahan dari lampu bawah bumper ya. Saya cuma ngomong aja ya sudah ini kehendak Tuhan, saya akan betulkan. Tidak ada mengeluh atau apa enggak, sudah berjalannya hari tidak sampai seminggu. Mobil saya biasa saya pakai di depan. Dan ini loh mujizat dari Tuhan. Saya tidak nyangka, saya duduk-dudukan sama istri ngobrol-ngobrol dan salah satu dari rekan-rekan di depan itu telepon, "Pak Wijaya keluar mobilmu ketempel. Pak Wijaya keluar mobilmu ketempel. Cepetan Pak Wijaya." Gitu, ada kecelakaan besar. Saya cepat-cepat keluar, saya dari dalam hati, oh Allah Tuhan, semua sesuai kehendak-Mu. Saya apapun yang terjadi saya siap. Terus akhirnya saya keluar dan benar mobil saya
jadi sebelah kanannya yang ke atlet di salah satu jemaat, nah itu sebelah kirinya ketempel dari benturan yang sangat keras, kecelakaan yang sangat besar waktu itu ruame. Jadi hampir seperempat mobil ini ditabrak peok sama seseorang. Dan di situ saya melihat Oma di dalam mobil yang mengendarai yang nabrak ini sama CC ya. Saya cuma ngomong aja, C, omanya dibawa pulang dulu karena dia getar sama bawa handphone ini, bergetar ketakutan. C, bawaan pulang dulu. Kalau masih ngurus ini, bawaan ke rumahku biar tunggu di rumah. Saya tidak terfokus sama mobil saya yang peok. Dalam hati saya ngomong, oh bakalan tak benar no. Dan saya sangat ngerti kalau yang kena bumper sama pintu, pasti pintu sama bumpernya ini semua, tidak bisa dipilih, itu tidak bisa. Nanti belang blonteng. Nah ini mujizatnya. Saya tidak meminta untuk ganti rugi dan apa. Saya cuma ngomong, C, omanya dipulangkan dulu. Kasihan, karena saya lihat CC-nya tuh pucetnya sangat luar biasa. Mamanya ketakutan. Mamanya kurang lebih seumuran Bu Kosasi. Nah saya mikirkan itu. Dan saya pulang mau balik ke rumah, CC ini minta nomor telepon, tak kasih. Nah dia ngomong nanti tak ganti kok. Aku cuma ngomong aja, urusan dulu grepe, karena itu parah banget, mobilnya juga parah. Dan singkat cerita, malamnya dia ngomong, besok bawaan bengkel kok tak benar semua. Dibenarkan total sudah, tanpa saya harus mengeluarkan biaya. Ini bukan kebetulan aji mumpung waktu tak benar kabenda. Ini benar-benar mujizat Tuhan. Asal kita peduli sama orang, asal kita tidak ada emosi, asal kita benar-benar fokusnya itu melihat kebaikan, sudah semua akan diselesaikan sama Tuhan. Nah itu kesaksian saya, kiranya menjadi berkat. Dan saya rindu nanti di ibadah berikutnya, ini hanya sebulan sekali. Nanti tentang ibadah dan peraturan dan apa-apanya nanti dijelaskan sama pelayan JG Stokam, pengumumannya ya, nanti tunggu terakhir ya. Nah saya rindu jangan takut untuk berikan kesaksian. Kita semua harus menjadi saksi Kristus. Saya rindu semua lansia ada perubahan. Ya ini saya membawa ke arah sini untuk penuh inovasi. Penuh inovasinya apa? Ya berupa ini. Kita jangan hanya duduk diam, ibadah, dijak ngalor melok ngidul, nggak lapo-lapo. Nah, tapi di saat ini saya membawa ini loh inovasi, bukan hikmat dari Tuhan, bukan saya dapat suara Roh Kudus, bukan saya dapat sesuatu hal yang luar biasa, tapi benar-benar saya mau penuh inovasi, yaitu apa? Membawa jemaat untuk jadi saksi Kristus. Sekian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita balik berdiri dulu aja yuk. Nyanyi sukacita dulu. Cintaku akan Tuhan
hati kami untuk menerima berkat Tuhan pada ibadah sore yang indah ini, Pak. Haleluya, Yesus. Kami datang bekerjalah buat kami siap mendengar. Terima kasih puji-pujian yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan, dan banyak kesaksian yang boleh menguatkan iman percaya kami supaya kami tetap berpaut kepada Tuhan, tetap bersungguh-sungguh kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Demi nama Yesus dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, Amin. haleluya. Terima kasih untuk waktunya. Saya perkenalkan diri saya. Karena tadi disebut cuma Pastor Olaf aja. Nah, iya bawa firman Tuhan saya kemarin dia. Saudara masih kenal sama saya? Masih. Kalau enggak kita kenalan lagi. Ya, terima kasih sudah tahu. Ya, saya suaminya Ibu Maria. Puji Tuhan, nama saya Yohanes. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tadi kalau saya lihat saya sudah ganti berkati Tuhan khotbah saya. Karena kesaksian tadi. Ya, dari kesaksian tadi saya bisa melihat bagaimana di dalam kehidupan kita mengucapkan terima kasih, ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, hari ini saya catat di sana dengan kesaksian saudara, saya baru bikin kapan ekspres ya. Nah, tema hari ini yaitu mengucap syukur di tengah hujan. Apakah itu hujan? Saudara ketahui tentang hujan apa? Air jatuh dari atas. Apa lagi? Petir. Bagaimana? Petir. Ada petir ya, hujan ya. Ada apa lagi? Banjir. Banjir ya.
Tapi hari ini saya akan mengupas yang beda. Amin. Hujan berkat. Haleluya. Hujan pertolongan. Ya. Enak kan? Kalau saya kasih tahu yang petir-petir, aduh, di rumah saya dekat kuburan, nah dia takut, tapi saya kira, oh bukan kayak dia. Ternyata itu temboknya dibongkar. Sekarang nggak takut ya dia. Kalau nggak, ayo nak ikut sama saya gandeng, ada Dedi. Nah suka-suka, hujan itu macam-macam, hujan berkat ya. Tadi kesaksian, di mana kita bisa mengucap syukur? Ada banyak bisa mengucap syukur kepada Tuhan tatkala kita mengalami diberkati, kita ditolong. Ya, kebanyakan saya jalan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada orang kecelakaan, sudah masih untung katanya bilang gitu. Ya, untung itu mobilnya bisa diambil. Orang sudah meninggal katanya untung katanya. Ya, ada yang juga waktu jalan dari Jawa Tengah ke sini, oh untung hanya cuma keserempet. Nah hari ini juga bisa mengalami keuntungan. Kemarin mobilnya nabrak ke belakang, ternyata ada bonusnya di balik itu semua. Ya, itu mengucap syukur itu bisa kapan saja, di mana saja. Tatkala kita diberkati, tatkala kita ditolong, tatkala kita diselamatkan oleh Tuhan, ya tatkala kita sedang sendirian, kapan kita bisa mengucap syukur? Ada ayat Alkitab ya tentang mengucap syukur. Saya akan membukakan, mari kita buka di Alkitab kita. Ya. Banyak orang membuka Alkitab itu di Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika berapa? 5 ayat 18. Kalau gitu saya akan kasih tahu ayat yang lain yang saudara karena saudara sudah tahu, kasih ayat. Mari kita buka di Mazmur 107 ayat yang ke-1. Bagaimana Raja Daud mengucap syukur? Karena yang tadi 1 Tesalonika sudah menjadi ayat hafalan, supaya saudara bertambah lagi satu, oke? Mazmur. Buka. Sudah? Saya nggak bawa kacamata ini. Ada kacamata saya di sini? Lupa, oke deh. Langsung aja. Mazmur 107 ayat 1. Mazmur 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Semoga Tuhan, enak kan? Tadi mengucap syukur segala hal. Jadi kalau kita mengucap syukur, apa yang harus kita lakukan? Bahwa penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, termasuk kesehatan yang diberikan oleh kita bisa mengucap syukur kepadanya. Kita bisa belajar dari Raja Daud supaya kita tak mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa datang ke gereja. Hari ini saya bisa bernapas, karena di rumah sakit itu untuk bernapas memerlukan oksigen yang mahal, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Kapan kita harus mulai mengucap syukur? Tatkala bangun pagi, saudara harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, banyak orang bangun pagi bahkan dalam ibadah yang dilihat HP, bukan firman Tuhan yang didengarkan. Ini setan, hati-hati saudara. Alatnya setan untuk bisa masuk neraka. Karena kenapa? Tuhan itu Tuhan yang cemburuan. Firman Tuhan mengatakan, tatkala saudara bangun pagi sudah ingat apa? HP, padahal nothing, nggak ada apa-apanya. Yang diingat selalu SMS dari mana ya? Kalau enggak ada pagi-pagi yang dilihat nenek-nenek sekarang ini kenapa? Harus semakin dahulu, semakin kita merendahkan diri kepada Tuhan, komunikasi kepada Tuhan yang sudah bau tanah. Saya ngomong sama papa saya, sama saya. Pagi-pagi yang dilihat apa? TikTok. Aduh, ternyata alat kejahatan. Pada saya bilang, dulu waktu kecil saya waktu nggak berdoa pagi-pagi masih enak-enaknya tidur, dibawa digendong untuk berdoa. Tapi sekarang semakin tua, semakin dekat kepada Tuhan, harusnya semakin dekat ke TikTok. Pagi-pagi itu salah, Tuhan. Kita harus selalu mengucap syukur. Bagaimana? Utamakan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah yang utama. Yang lain boleh nomor satu. Saya ditanya sama orang-orang, apa yang menjadi nomor satu? Utama Tuhan. Nomor dua, yang saya cintai adalah mobil saya. Bagaimana dengan istri nomor dua? Kenapa? Mobil saya yang sering saya pegang setiap hari cari kerja dengan mobil ini. Nah, kenapa? Dengan mobil, makanya kalau mobil kecelakaan saya sangat repot sekali. Nah, automatically, kenapa istri? Ya saya nggak akan bisa mencintai istri kalau tidak ada mobil untuk cari uang.
Karena uang saya kasihkan sama istri, uangnya begitu. Setuju istri? Nomor 3. Pertama Tuhan, nomor 2 pekerjaan atau mobil, saudara-saudara. Kalau ada uang dari pekerjaan saya bilang welcome money, I love you very much. Masuk ke dompet saya money, welcome, come into my wallet here, oh come into my bank account, welcome, I love you very much. Gitu. Terus bagaimana? Oh, kalau istri otomatis kan apa? Dia adalah menteri keuangan. Maaf ibu-ibu jangan jelas ya. Iya, ada seorang laki-laki di Korea. Ya, saya bisa bahasa Korea, ada bahasa Korea di sini? Bisa. Oh, kalau gitu nggak sampai ke bahasa Korea. Itu laki-laki itu dia seorang businessman. Orang Korea itu kalau jalan itu suami duluan, saudara-saudara. Ya. Istri di belakang dibiarkan aja kan apa? Bisnis nomor 1. Makanya katakan kalau ada uang dikatakan mari uang diciumi. Oh I love you, mari diciumi uang, berkat Tuhan, terima kasih Tuhan, uang diciumin aja semuanya. Oh semua saya cintai ke uang. Orang ada gaya hidup orang Indonesia satu seperti orang Korea. Laki-laki businessman jalan depan, istri di belakang. Tapi beda dengan orang Madura. Tanya sama Ibu Lili. Ibu Eli. Orang Madura, saudara-saudara, minta maaf ya. Suaminya jadi di belakang, istri di depan. Awas kamu, jangan coba-coba sampian ganggu istri saya, baca sampian. Beda sekali. Wah, tampangnya orang Hongkong juga sama orang Korea di depan lagi. Nah, saudara-saudara, semua banyak cara orang mengisyaratkan bagaimana kita bisa mendapati sesuatu supaya semuanya pada itu untuk sekeluarga. Tapi terkadang kita lupa. Ada beberapa hal yang saya catat tadi, kalau kalian maju. Yang pertama, saya catat di sini, karena ini express saya catat. Biasanya saya nggak pernah lihat catatan kalau khotbah ya. Yang pertama, oke, sebelum masuk ini, saya akan tanya ya, bagaimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah tatkala diberkati, Tuhan ajarkan kita supaya kita mengucap syukur waktu kita susah, ya. Waktu kita senang, waktu kita diberkati, waktu kita sedang sendirian, waktu kita di supermarket, waktu kita di penginapan luar kota, bahkan waktu kita di airport, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Nadia ya, pertama naik kapal jalannya burung besi, takut sekali. Berdoa tanpa henti sebenarnya. Nah, yang pertama saudara-saudara, apa yang kita lihat di sini? Ini ekspres ya. Ketika saya hanya fokus pada berkat. Ya. Berkat, bukan pada pemberi berkat. Banyak orang yang mengucap syukur fokusnya kepada berkat-berkat saja. Bukan kepada si pemberi berkat ya. Kata syukur itu ada banyak macam ya. Saya nggak usah kupas itunya. Nah, ini saya ingatkan kepada saudara, kita harus mengucap syukur itu jangan sampai lupa. Ketika kita atau saya mengucap syukur karena kita diberkati, tapi kita lupa kepada si pemberi berkat. Siapa si pemberi berkat? Saudara, jabatan, kedudukan, pangkat. Ya, kita punya istri yang cantik, anak-anak yang cantik, suami yang ganteng, semua itu titipan dari Tuhan. Maka dari itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kenapa saudara-saudara? Kita seringkali hanya cuma berfokus kepada berkat saja. Saya ingin datang ke gereja supaya saya diberkati. Saya ingin dalam persekutuan saya diberkati. Nah, motivasi yang seperti ini benar, tapi kurang tepat. Kita akan lebih tepat lagi kepada berfokus dan kita mengucap syukur kepada si pemberi berkat ya, sedekah Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua saya akan percepat. Tadi saya bilang 10 sampai 20 menit ya. Nanti kita bisa pakai kesaksian. Yang kedua, ini contohnya banyak lagi sekali tadi saya tulis di situ sama Tuhan. Saya baru bikin di situ tadi ya. Nah, kita masuk yang kedua, apa saya teruskan lagi? Saya kasih contoh kesaksian. Nah, saudara,
Saya punya teman rombongan beberapa profesor di situ. Setelah mendapatkan profesor, dia waktu itu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kebukakan. Setelah dibukakan, mulai dia lupa bahwa pengetahuan semuanya itu adalah dari Tuhan. Tapi anehnya, Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa kepada saya. Tatkala tahun 1999 yang masuk di tahun 2000, ya, anak istri saya itu masih kecil. Saya pulang dari Jerman waktu itu, saya ngambil untuk doktor ya, doktor teknologi di sana. Saya lupa membayar asuransi selama 3 bulan sih. 3 bulan berapa gitu lupa, karena asuransi keluarga kita traveling itu. Akhirnya saya dipanggil tahun 2000-nya, saya dipanggil ke HBF. Saya harus membayar 3.800 sekitar 40 juta. Apa yang terjadi sebenarnya? Oke, saya akan bayar. Ya. Istri saya bilang, dari mana pakai bayar? Kita kan baru pulang dari luar negeri, belum bekerja di sini. Kita ada gereja di situ, karena di gereja kami, saya di situ saudara-saudara, semua uang itu kita kasihkan untuk yayasan. Jadi selalu saya membantu mendukung untuk pekerjaan Tuhan itu. Nah, saudara Tuhan, dari mana? Tenang saja, saya punya simpanan. Di mana? Di surga. Apa yang terjadi? 3 hari lagi uangnya ada. Dalam 3 hari saya pulang hari itu, saudara Tuhan, jam 11 saya minum air putih, saya berdoa kepada Tuhan sampai jam 3. Hari ini saya mengambil doa puasa, saya bayar 3 hari 3 malam doa puasa. Terus besoknya 3 hari, ayo kita pergi ke HBA, bayar ke kota jalan. Ya. Waktu tahun 2000 itu HP di sini masih belum seperti sekarang ini, seperti kacang ya. Jadi saya harus pergi ke sana. Oh, saya mau bayar itu asuransinya. Mana? Berapa? Ada dompetnya. Dia bilang, mana? Dompet ada. Uangnya ada enggak? Tenang, saya ada uang di akun. Akun di mana? Bank surga. Terus saya udah ngomong 3 hari itu. Dia sudah transfer ke kita. Kenapa? Kita sudah lunas hari ini. Wow, saya dicubit keris kecil sini. Oke, tidak apa-apa. Setelah itu duduk. Oh, minta maaf Pak. Ya, minta maaf. Ini sudah tahun 2000 ini semua data-data semua hilang. Ya. Jadi Bapak saya kasih lagi bonus 2 tahun tidak bayar. Luar biasa Tuhan. Apa yang kita pikirkan ketika kita mengalami masalah, apa yang kita pikirkan? Yang pertama apa? Kita ketakutan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kalau Tuhan itu si pemberi berkat, kita selalu mengucap syukur kepada, pasti Dia buka jalan. Amin. Dengan caranya Tuhan, bukan dengan kepikiran kita. Kalau kita bangun pagi, saya ajak anak istri saya, Pastor Olaf tahu apa yang kita lakukan setiap pagi, every morning. What can I do? 4 o'clock. Yeah, pray. Jam 4 selalu berdoa. First time is really hard, yeah. Yes. But no, it's no. Continue. Yeah. Nah, sampai Tuhan disiplin. Ya, kita kasih tahu disiplin. Kalau anak-anak berdoa pagi, anak-anak yang teologi ini, tanya sama Esther, lebih terlambat 15 menit, apa yang harus dilakukan Esther? Bagaimana? Dilempar galon. Kamarnya dilempar galon. Kalau terlambat lagi 20 menit, apa yang dibicara waktu datang? Puasa. Disuruh puasa, tidak makan, Tuhan. Nah, ajarannya keras sekali katanya. Saudara, ada galon itu, galonnya mineral itu. Oh, kita di mobil kalau mereka tidur semua. Ini ada rudal dari Israel datang. Apa ya? Rudalnya bagaimana bunyinya? Bagaimana bunyinya? Bunyinya bagaimana? Bunyinya gimana rudalnya? Mau kita ajak lagu-lagu, semua pada tidur sudah di mobil itu. Kenapa? Tatkala di perjalanan Ibu Lita selalu ada sama saya, sama Ibu kita ajarkan selalu mengadakan komunikasi. Tatkala mereka capek, tatkala mereka lelah, saya ajak mengundang Tuhan.
hadirat Tuhan. Tapi kalau enggak, wah, suara saya teriak semua, sampai nyanyi saya juga terkejut semuanya. Akhirnya kita, saya sangat bersyukur punya anak yang taat, punya disiplin kita ajarin. Karena apa? Hanya kepada Tuhan. Yang pertama ingat tadi, kepada si pemberi berkat, ya. Bukan hanya cuma kita terima berkat-berkatnya. Ucapan syukur selalu ada. Terkadang Tuhan izinkan dengan berkat-berkat itu. Apakah engkau masih ingat? Seorang ibu datang kepada saya, 16 tahun. Saya memang lulusan dokter farmasi, tapi saya bukan dukun, bukan dokter. Kita bikin obat. Dia tanya sama saya, Bro, saya kepingin punya anak. Umur berapa? Istri saya umur 53, saya umurnya 60, kepingin. Karena Alkitab mengatakan Abraham umur berapa punya anak? 99 tahun mau 100 ya. Sarai umur berapa? Punya anak enggak? Punya. Saudara tahu bagaimana caranya? Karena Pak Abraham kalau jalan orang tua laki-laki jalannya kan begini-gini. Kalau ini Sarah jalannya gini-gini. Sudah tua jalannya gini-gini. Tapi Pak Abraham jalannya gini-gini. Akhirnya punya anak juga. Nah, 53 tahun sama 60, hampir 60, dia minta doa sama saya. Sesuai dengan firman Tuhan kamu percaya. Mari kita berdoa. Apa yang terjadi? Ya, tatkala 54 tahun, istri ini melahirkan anak dengan normal. Di Australia bisa. Apa yang menurut orang lain tidak bisa, padahal haidnya sudah tidak normal. Tapi dia selalu minum obat supaya ingin normal. Akhirnya Tuhan kasih. Waktu Tuhan kasih, apa yang terjadi sama Tuhan? Aduh bro, saya sulit. Kita semua sudah tua. Siapa bilang kamu sudah tua? Mari kita nyanyikan lagunya. Siapa bilang orang tua tidak berguna? Ada lagunya, masih ingat kan? Lalu, makin semangat saudara-saudara. Kenapa kamu bilang begitu? Kamu masih muda, masih bisa punya anak. Saya bilang, kenapa? Hati kamu, semangat kamu muda semua. Ya. Saya sulit untuk pergi ke gereja karena ini sangat mengganggu. Anaknya laki, kalau saya bilang super boy. Saya nggak mau bilang hiperaktif. Kalau ketemu sama saya dekat bagus sekali. Nah, terus bagaimana ini bro? Oke deh, kalau ini memang membuat dulu kamu mintanya kepada Tuhan, ya, membuat kamu sibuk, biar ada yang saya berdoa supaya dipanggil Tuhan. Dia takut. Akhirnya sekarang orang itu menjadi rajin sekolah Alkitab. Sekarang umur 84 tahun dia tetap melayani Tuhan. Setia kayak kalian semua. Ada yang umur 84 tahun? Ya, seperti Bobo di belakang. Nah, tetap semangat, gas terus ya. Jangan kasih kendor. Haleluya. Saya akan nggak saya dikupas dua ya, nanti terlalu panjang. Nanti kalau bidang lagi yang nomor 2 saya kupas, satu aja. Nah, sekarang saya ingatkan emak-emak ya, Bobo ya, engkong ya, semuanya, oma, saya bilang ya. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, kepada si pemberi berkat. Bukan berkat-berkatnya yang kita terima. Karena berkat yang kita terima itu kadang-kadang ujian buat kita. Maka dari itu, kita juga terima berkat yang melalui anak-anak kita, cucu kita. Juga ada, karena tadi kesaksian semua kan, saya akan kasih kesaksian. Ada pendaftaran binatang. Seluruh makhluk hidup ke dunia, yang datang ke dunia ini untuk mendaftarkan diri. Malaikat data satu-satu. Yang pertama, datanglah manusia seperti kita. Malaikat saya datang. Saya kasih umur 25 tahun. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Apa manusia? Kapan kita bikin anak? Kapan saya tunangan? Kapan saya menikah? Pokoknya semua makhluk di dunia saya kasih umur 25 tahun. Oke, pergi saja. Manusia suruh pergi. Menggerutu, menunggu di pojok sana. Datanglah binatang bebek sana. Siapa yang suka telur? Nah, suka telur ya. Nah, Tuhan, ini bebek ini gini datang kepada malaikat. Malaikat, saya bebek menghadap kepadamu. Saya kasih umur yang sama, 25 tahun. Jangan malaikat. Terlalu capek saya bertelur untuk manusia.
kelompok itu juga nanti saya dibikin bebek sinjer gitu. Kalau enggak kita dibikin bebek panggang, kelompok gitu. Capek malaikat. Kasih aja kepada manusia, dasar manusia tamak. Oh, saya senang, mari. Akhirnya umur manusia 25 ditambah 20. Umur manusia 25 sampai 45, saat-saatnya seperti bebek bertelur, bikin anak ya, banyak-banyak ya. Yang kedua datanglah, tadi kan banyak kesaksian, ini kesaksian juga ya, ilustrasi ya. Yang kedua datanglah apa namanya? Sapi. Sapi menghadap malaikat, dikasih umur 25 tahun. Jangan malaikat. Capek saya, nanti dibikin barbecue nanti gitu apa ya, kalau nggak dibikin sate sapi ya semuanya. Bukan cuma begitu, saya diperesin susu saya. Apalagi kemarin kita baru dari Kesebon, sapi sampai nangis diperes sama apa namanya, pakai mesin sampai keluar darahnya. Kasihan sekali. Aduh, malaikat saya capek, kasih kepada manusia. Dasar manusia tamak, diterima sama manusia. Jadi umur 45 tambah 20 sampai 65, manusia hidupnya seperti sapi, kerja keras. Oh, menyangkul. Habis itu kasih tunangan anaknya, menikahkan anak ya. Saya sudah punya cucu 1, jadi umur kita sudah kayak sapi sekarang. Kita jadi sapi perah. Ini omong pernah mengalami begitu kan? Anak-anak ya, kita tradisi menikahkan anak, belikan rumah anak juga dan sebagainya. Nah, setelah itu datanglah anjing. Anjing dikasih umur 25 tahun juga, komplit, tidak mau dikasihkan kepada manusia. Umur manusia berapa? 85. Jadi manusia yang umurnya 65, minta maaf sampai 85, akan seperti anjing. Gonggong sana, gonggongi menantu, gonggongi anak, gonggongi cucu sana, jaga cucu di rumah. Di rumah saja, anjing kan di rumah. Ya. Umurnya kita seperti anjing. Yang kedua, itu yang selanjutnya, yang terakhir, datanglah monyet. Lompat pohon sana, lompat pohon sana, lompat pohon sini, garuk-garuk kepala. Malaikat kasih umur 25 tahun karena kamu mirip seperti manusia. Monyet juga komplain. Aduh, terlalu berat saya. Kenapa? Kasih aja kepada manusia. Jadi umur manusia berapa? 85 sampai 105. Seperti monyet ya, lari dilempar ke cucu, ke menantu, kemana, garuk-garuk kepala, sudah gak bisa ngomong, rambutnya putih ya. Untuk kita diskusi jatuh, minta maaf Bapak ya, rambutnya putih. Oke, mari kita kembali ke jalan yang benar. Ingat, kita mengucap syukur waktu kita susah, kita senang, kita diberkati. Tatkala itu kita juga ingat, jangan cuma ingat berkat-berkatnya saja. Kita mengucap syukur kepada Sang Pemberi berkat. Kiranya Tuhan memberkati. My God bless you. Saya kembalikan kepada Pak Wijaya dulu ya. Nanti bertanya, nanti kalau diundang lagi yang kedua. Ya, diberkati firman Tuhan. Jadi ibadah yang spesial seperti ini. Jadi diperbanyak kesaksian karena kita harus menjadi saksi Kristus, tapi tetap harus mendapatkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sangat singkat tapi memberkati kita semua. Jadi kita jangan cuma bersyukur kalau dapat berkat, tapi ingat pemberi berkat. Ya, karena ada Pastor Olaf ya, masuk suruh diem aja nanti jealous ya. Ya, can you respond for worship? Worship terutama misi visi. Oh, dia mau Sing. Testimony. Respond for worship and misi vision JG Stockholm. Oh, dia mau kesaksian. Oke. Oke, kan testimoni. Testimony first? Okay, thank you. Just the normal one, right? Yeah. Just the normal one. Ya. Thank you. Picture. Okay. Nothing, sir. Okay. Oh, oh, terima kasih.
this evening. Well, Ready? Ready. Hi family, good evening. halo Halo. keluarga, selamat sore. My name is Pastor Olaf, Nama saya Pendeta Olaf. and I come from Western Australia. Saya dari Australia Barat. And I'm a part of the team. Saya adalah anggota keluarga tim Aku Percaya Kuasa Tuhan Yesus Hebat. Kuasa Tuhan Yesus Kristus Hebat Australia Indonesia. Amen. And tonight I would like to share my testimony. Sore ini saya akan menyaksikan kesaksian saya. It all started in 2021. Dimulai dari 2021. I went through a time where life fell apart. I went through a time where life fell apart. Waktu itu hari saya ada mengalami kecelakaan. It started when my grandfather passed away. Waktu itu hari dimulai waktu kakek saya meninggal. At the same time, Di dalam waktu yang sama, my back started to be really painful. itu tulang belakang saya ada sakit sekali. And it got worse and worse and worse. Sampai itu berkelanjutan sakit dan sakit dan sakit dan sakit. Till a point, until a point later on in the year, Sampai suatu saat di poin yang di tahun yang selanjutnya, I couldn't walk, saya tidak bisa berjalan, stand, tidak bisa berdiri, or sit down. atau duduk. I had to close down my gardening business. Saya tutup bisnis saya, yaitu bisnis taman bunga atau perkebunan tentang bunga, ya. Later in that year, Setelah itu di tahun yang selanjutnya, I was in 3 car accidents. di dalam saya mempunyai ada kecelakaan dalam 3 car accidents. Later in the year, so a little bit di later. dalam setelah tahun selanjutnya saya March, April, something mengalami like that. kecelakaan di bulan Maret atau April, 3 kali kecelakaan In 2 weeks, di dalam 2 minggu. it was bad. Sangat buruk sekali. In June, Waktu bulan Juni, my friend passed away. An old friend of mine passed away. teman dekat saya meninggal. I did not know. Saya tidak tahu. And then in October of Di 2021, bulan Oktober di tahun 2021, I was on Facebook saya bisa melihat di Facebook, and I got scammed. All my money was scammed, taken away, stolen. ya, ada orang yang mencuri lewat online. Itu dia ambil uang saya di tabungan saya semuanya sampai until Everything gone. Everything sampai semuanya habis sampai zero. Ya. My bank account was 0, 0, 0. Di tabungan saya sampai kosong dicuri oleh itu scammer. Saudara tahu scammer? Orang di online itu, ya. The worst thing though, Yang paling sangat berat during the whole year, di dalam 1 tahun penuh, spiritually, secara rohani, I felt lost. saya merasakan hidup saya itu sudah hilang. God was not close to me. Saya rasakan Tuhan itu tidak dekat dengan saya. I did not feel His love. Saya tidak merasakan kasih-Nya lagi. You know the feeling, that small, beautiful, warm feeling inside. Kamu mengetahui apa yang di dalam kehidupan kita, di kehidupan saya sangat kecewa sekali. I did not have that. Saya tidak mempunyai kasih yang dari Tuhan itu. I was praying for other people, Saya berdoa untuk orang lain, and God would touch them, Tuhan menjamah dia, not me. tapi bukan untuk saya. I was angry at God. Waktu itu saya marah sama Tuhan. God, Tuhan, where are you? di mana engkau? What's happening? Apa yang terjadi? When I pray for people, Di mana kalau saya berdoa buat orang lain, they feel your presence. dia merasakan hadiah dari engkau, kesembuhan.
for me, Tetapi untuk saya I'm by myself. cuma sendirian. I remember the scriptures. The scriptures. Saya ingat firman Tuhan. He will never leave you Dia tidak pernah meninggalkan kamu. nor forsake you. Yang kedua, tidak pernah meninggalkanmu. But I felt that He has. Tapi saya merasakan dilakukan kepada saya. Everything Semuanya. collapsed. Sampai saya mengalami jatuh. My work, Pekerjaan saya, my health, kesehatan saya, my peace, kedamaian saya, gone. pergi semua. Finally, Akhirnya, I fainted. akhirnya saya merasakan jatuh. Because of the pain, Karena sakit di punggung saya. and fell downstairs. Saya jatuh dari tangga itu, rumah yang di tangga dari lantai 2 ke bawah itu sampai ke lantai. And I was on the floor. Saya di lantai. Luckily, I had my phone with me. Seperti ini, handphone ada di saya. And I was able to call the ambulance. Saya telepon ambulans. They picked me up, Dia ambil saya, took me to hospital. dibawa saya ke rumah sakit. But they didn't give me the care that I needed. Tapi dia tidak memberikan apa yang saya minta. And one night in the hospital, Suatu malam, waktu saya di rumah sakit, I was finished. saya merasa akan gone, pergi. Just done. Just Semua done. akan selesai. I wanna go. Saya mau bunuh I diri. wanna go. So I took a bit of medication, Saya A ambil lot. obat, banyak obat, a lot, and and I was looking at it, saya lihat, and I was going to swallow it saya akan minum semuanya to go to sleep supaya saya bisa tidur forever. selamanya. But Tetapi God Tuhan came. datang. He said, Dia berbicara, "The time is now. waktunya adalah sekarang. The best has just started." Ini yang terbaik, kamu harus memulai. I looked at the medication, Saya melihat obat-obatan, threw it away. setelah itu saya buang semuanya. I still had my bad back. Saya masih mempunyai rasa sakit di punggung saya. I was not healed. Saya tidak sembuh. I still had 000 in my bank account. Saya masih punya di akun saya itu tidak ada nominalnya. Nominalnya adalah 000. Amsong kalau orang Indonesia bilang kosong. Rugi. Nothing in the physical world Tidak ada di semuanya itu semua. Ya. changed. Semua berubah. But in the spiritual, Tapi secara rohani, everything changed. semuanya bisa berubah. I became Saya akan a different person. menjadi orang yang sudah berubah, yang berbeda. His presence Tuhan memberikan hadiah filled the room. kepada ruangan hati saya. Ya, your heart ya. If you are going through Kalau kamu pergi ke a difficult season di masalah-masalah yang sulit, where everything is falling apart, apapun yang engkau lakukan di dalam kehidupanmu, God has not left you. Tuhan tidak pernah tinggalkanmu. He meets us Dia menemui kamu at rock bottom di dalam di tanah batu yang paling bawah. when we cannot pick ourselves up anymore. Kalau kamu tidak bisa ambil lagi, He picks us up, Dia akan ambil untuk kita diangkat ke atas. rebuilding us Dia akan perbaharui kita to stronger untuk menjadi versions. orang yang kuat. The time is now. Waktunya adalah sekarang. The best has just started. Yang terbaik sudah dimulai. Amen. Amin. God bless you. God bless you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih untuk berkat rohaninya yang begitu luar biasa menguatkan kita. Kalau mendengar kesaksian dari Pastor Olaf itu sama, saya juga melakukan hal yang sama. Kalau Pak Wijaya doakan orang, biasanya itu ada yang ngirim gitu ya. Nah itu sama kok awak dewi enggak sama. Tapi lama-lama lambat tahun saya selalu bersyukur mengurangi pikiran seperti itu, tak hilangi sudah. Tapi saya bersyukur hanya sama Tuhan pasti berikan yang terbaik. Di saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya udah tanam itu doa persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang ada dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian dari persembahan ini berguna untuk PD kami ini semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan memberi dengan penuh sukacita. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, kebaikannya padaku. Untuk pengumuman saya serahkan Tante Endang. Shalom. Shalom. Saya mau mengumumkan di ibadah ini. Pengumuman pada hari ini, satu, hari ini pembukaan ibadah JIG Yesokan Family. Kiranya lewat ibadah hari ini untuk kita memulai untuk menjadi pelaku visi kita, yaitu diberkati, memberkati, saling mengasihi dan penuh inovasi. Dua, ibadah dilakukan setiap Selasa minggu kedua, jadi sebulan sekali. Tiga, menjadi pelaku atas misi visi JIG Yesoka, maka ibadah satu untuk bulan depan ya. Satu, tidak ada antar jemput, bisa akomodatif sendiri transportasinya. Kita hanya memfasilitasi angkot ya Pak ya. Cuma nanti angkot itu yang berangkat orang berapa, yaitu dipikul bersama. Setiap ibadah ada fellowship dan perjamuan kasih. Diharapkan untuk yang hadir dapat memberkati konsumsi bebas. Kalau ada rezeki 5 biji, mungkin 5 gedung atau apa. Kalau memang enggak ya semampunya 2-3 enggak apa-apa. Dan terserah, enggak harus yang mewah-mewah, yang sederhana sekali lah, goreng atau jembrem seperti saya tadi bawa, enggak apa-apa. Dan demikian dilanjutkan oleh Bu Min. Selamat sore Bapak Oma semua. Ibadah family JIG Yesoka berharap untuk memberi kesaksian minimal 5 orang setiap ibadah dengan waktu 5 menit. Ajak jemaat untuk hadir di
ibadah family agar ada perubahan para jemaat lansia YSTOKAM khususnya dan jemaat lansia Malang Raya umumnya. Sekian, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ya, seperti tadi disampaikan, jadi ini ibadah spesial. Terlebih lagi openingnya ini diopen sama orang-orang luar negeri, luar biasa ya. Orang Australia datang ke sini untuk opening. Tapi jangan dilihat dari sisi openingnya, tapi membawa ibadah di family ini dengan terutama apa? Mau mewujudkan ibadah yang sejati. Jadi pemikiran saya maunya berbalik dari kegiatan ibadah-ibadah sebelumnya ya. Tapi saya ini bukan mau perang tentang mau berlawanan, bukan. Tapi benar-benar saya mau rindu membawa jemaat lansia khususnya JIG YSTOKAM, umumnya lansia Malang Raya untuk mewujudkan ibadah sejati. Dengan targetnya apa? Ini tadi menjadi pelaku misi visi, yaitu diberkati, memberkati, saling mengasihi, penuh inovasi. Ya, saya mulai dari awal, dari akhir, penuh inovasinya apa? Ayo, kamu jangan cuma ibadah aja, tapi apa? Jadi saksi Kristus. Makanya ibadah ini akan diperbanyak dengan saksi-saksi, nanti minimal 5, berarti bisa lebih. Nah, tadi firman Tuhan juga pendek. Jadi ini jadi beda, ya betul ya. Terus ketiganya saling mengasihi. Maka saya bentuk ini ibadah family. Ya, terutama lagu pembukaannya tadi apa? Kita keluarga Tuhan. Jadi lagu itu nanti harus dihafal. Jadi lagu itu nanti jadi pemula untuk setiap ibadah. Kita semua ini keluarga Tuhan. Setuju enggak? Setuju ya. Sudah ya, saling mengasihi. Terutama saling mengasihi ada di dalamnya. Wis ojo iri-irian, ojo saling menyakiti, ojo macam-macam wis sing jelek-jelek ya. Tapi menjadi satu kesatuan keluarga Tuhan. Terus diberkatinya kita yakin pasti kita semua ingin diberkati ya. Nah, betul ya, diberkati. Nah, pelakunya kita disuruh memberkati. Memberkati apa? Bukan mau waduh ono konsumsi kongkon gowo dhewe endi ceritane. Nah, ini kita mau melakukan memberkati dengan apa? Berangkat sendiri, enggak usah dijemput. Ya, terus memberkati bahwa apapun jumlah berapapun kita terima. Jadi jangan terfokus, waduh, kok sing teko 30 aku nggo 30, jangan ya. Jadi wis kerelaan hati. Karena ini kita mau berbalik dalam arti kita bukan mau saing-saingan. Saya kepingin tahu sih ini masih ada enggak lansia-lansia JIG YSTOKAM yang masih mau mengikuti ibadah sejati secara murni. Kita enggak mikir tentang konsumsi, kita enggak mikir tentang hadiah, kita enggak mikir tentang waduh dijemput, enggak, sudah. Tapi kita berangkat melangkah dari awal dari rumah. Kita mau ibadah, yaitu terutama sangunya mau ibadah apa? Aku rindu memberikan kesaksian karena kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, aku rindu mendapatkan firman yang luar biasa. Ya, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, saya yakin ini akan berbenturan keras. Saya yakin di luaran pasti ada nanti lapo nganggur lah, melo ibadah Pak Wijaya. Tapi saya yakin pasti kita rindu mau jadi teladan. Tapi di sini saya tidak memaksakan. Saya siap sikon apapun, saya siap terus akan melayani dan saya akan terus memberikan pemikiran yang terbaik buat JIG YSTOKAM, terutama lansia Malang Raya. Ya, kita akhiri pada hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Terus kerinduan saya nanti setiap ibadah 1 bulan sekali, setiap Selasa. Saya rindu nanti WL sama singer ini bergantian, yang hadir bergantian. Saya tidak mau satu tok. Ayo kita mau jadi pelaku. Kita harus jadi pelaku berarti bertindak. Terutama kita harus melakukan misi visi kita. Diberkati, memberkati, saling mengasihi, penuh inovasi ya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab
Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih buat kesaksian-kesaksian jemaat, kiranya menjadi berkat buat pendengar, buat penerima kesaksian hari ini. Terima kasih juga buat firman-Nya yang membawa kita untuk terus bersyukur, tetap bersyukur pada berkat yang Tuhan beri, tapi jangan terfokus pada berkat-Nya, tapi pemberi berkat yaitu Tuhan Yesus. Tetap syukuri itu. Kiranya firman ini dibawa pulang untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu, terkhusus Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Engkau telah melawat ibadah opening JIG Stokam Family ini Tuhan. Kiranya Tuhan, lewat ibadah ini Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan, kita semua akan menjadi saksi kebenaran firman-Mu Tuhan. Saya berdoa buat Ibu Kosasi, Ibu Ripka, Pak Gunawan, Ibu Ana, juga yang lainnya yang telah memberikan kebenaran firman dan saksi untuk kebaikan-Mu Tuhan. Saya juga berdoa buat firman hari ini Tuhan, kiranya akan menjadi berkat yang terindah Tuhan, untuk kita bawa pulang, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan, saya juga berdoa buat Pastor Yonas Tuhan, Engkau terus pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat yang mulia dari-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, berkati dalam penggembalaannya Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan. Kau terus pakai semakin luar biasa Tuhan. Terlebih Tuhan, akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, saya juga berdoa buat Pastor Maria Tuhan, Kau terus pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau lindungi Tuhan di dalam pelayanannya dimanapun berada Tuhan. Dan terkhusus Tuhan, akan Kau terus pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu. Saya juga berdoa buat Pastor Olaf Tuhan, Kau terus pakai semakin luar biasa Tuhan. Di usianya yang masih muda Tuhan, Kau terus pakai Tuhan menjadi saksi kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk menjadi penginjil Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan terkhusus Tuhan, Kau akan lindungi, Kau jaga kesehatannya Tuhan. Kau akan pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan doa makan. Ya, kita nggak usah yel-yel, nggak usah foto. Jadi kita di ibadah ini komitmen mau melakukan visi-visi yang tadi sudah dijelaskan ya. Terima kasih. Berdoa pakai bahasa Toraja, bahasa Inggris boleh. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan.